Kita masuk pada materi rumus jumlah dan selisih sudut. Di sini ada beberapa poin, ada beberapa rumus. Ini wajib kalian hafalkan. Saya tidak akan menerangi rumus ini, tapi langsung ke contoh soal saja. Di sini ada soal jika 2 cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikurang beta, buktikanlah bahwa tan alfa kali tan beta sama dengan sepertiga. Nah, di sini menggunakan alfa sama beta. Padahal tadi di awal bukan alfa sama beta kan, tapi A sama B. Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti ini, alfa tambah beta, berarti nanti si A sama B tadi pada rumus tadi diganti jadi alfa sama beta. Ya. Ini kan mainannya cos yang positif sama yang negatif. Kita lihat di rumusnya tadi. Mana nih yang cos? Yang ini sama yang ini ya kan? Yang positif adalah yang ini, yang negatif yang ini. Nah, berarti ini nanti dimasukin semua. Tapi tadi kan pada soal alfa sama beta. Di sini alfa, di sini beta. Begitu juga yang ini. Berarti nanti di pas ngerjain soal tersebut, memecahkan penyelesaiannya, ganti juga. Siapa nih yang duluan disebutin alfa? Berarti ini alfa nantinya, ini beta, ini alfa, ini beta. Begitu pula seterusnya. Jadi tergantung soalnya apa. Di sini saya tulis soalnya. Langsung saja kita kerjakan. Ada 2 ruas ya, kiri dan kanan. Kalau pembuktian berarti dimulai dari soalnya. Apa yang mau dibuktikan, itulah yang ditulis duluan. Tadi kita salin dulu rumusnya, rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini, yaitu yang cos Nah, ini dia rumusnya yang bakal kita pakai. Boleh kita salin dulu. Di sini 2 cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikurang beta. Karena cos alfa tambah beta adalah cos A dikali cos B dikurang sin A sin B, dan di sini terdapat angka 2 dikali, maksudnya 2 dikali ini. Tapi kan di sini kan tadi rumusnya berisi banyak unsur kan, ada cos A, cos B, terus dikurang sin A, sin B. Berarti nanti antara 2 dengan rumus cos A plus B ini dipisahnya pakai tanda kurung. Masukin rumusnya tadi.
Oh ya, maaf. Ini kan alfa sama beta ya. Jadi bukan pakai A sama B. Nah, yang di sebelah kanan karena dia hanya cos alfa kurang beta, hanya tinggal masukin aja. Tinggal masukin saja rumusnya apa. Dan tidak ada unsur lain lagi di sampingnya, maka tidak perlu menggunakan tanda kurung. Nah, sudah seperti ini. Dilihat, di dalam tanda kurung ada nggak yang bisa dikerjakan? Cos alfa kali cos beta. Ini salah ya, ini bukan A. Cos A kali cos B, bisa nggak? Nggak bisa, kita nggak tahu berapa. Sama begitu juga dengan yang sin A dan sin B. Sin alfa kali sin B, sin beta. Bisa? Kita nggak tahu berapa hasilnya. Maka dari itu, kita gunakan yang lain, operasi yang lain. Kira-kira apa nih yang bisa kita sematkan? Perkalian distributif. 2 dikalikan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam tanda kurung. Jadinya di sini 2, karena 2 dikali cos alfa kali cos beta, jadinya 2 cos alfa cos beta. Kemudian 2 dikali min sin alfa kali sin beta, sama dengan min 2 sin alfa sin beta. Sama dengan ini netap. Kemudian pindah ruas. Oh ya, kalau misalkan dalam aljabar kan x atau YZ ini sama dengan 1x kan ya. Ini sama dengan 1 YZ. Kalau misalkan x dikurangi 5x, ini sama dengan 1x dikurangi 5x. Ya enggak, sama saja. Hasilnya adalah min 4x. Begitu pula juga dengan yang ini. Ini anggaplah, ini kan cos A, cos B. Maksudnya cos alfa kali cos beta. Anggaplah ini x. Ini sin alfa kali sin beta. Anggaplah ini y. Ini cos alfa cos beta, sama kayak tadi yang sebelumnya, oke? Yaitu x. Ini sama kayak tadi sebelumnya, yaitu y. Nah, berarti bisa saja kita operasikan seperti tadi. Hanya saja yang ini menggunakan trigonometri. Jadinya di sini 2 cos alfa cos beta ini pindah ya, pindah ke sebelah kiri. Jadi samakan yang sejenis. Yang sejenis jadikan satu ruas. Karena ini positif, ketika pindah jadinya negatif. Min cos alfa cos beta. Nah, kemudian yang ini pindah ke sebelah kanan, mengikuti mana yang sekubu, sama-sama sin alfa sin beta. Karena statusnya adalah min, berarti ketika pindah jadinya plus. Kemudian operasikan. Tadi ingat bahwa di sini sama saja kayak 1
Di sini koefisiennya sama saja 1. Berarti 2 kurang 1, 1 ya. Boleh ditulis, boleh nggak kalau 1 depannya. Kemudian 1 sin alfa kali sin beta ditambah 2 sin alfa sin beta sama dengan 1 tambah 2, 3. Nah, sudah seperti ini. Dilihat di sini kan pada soalnya dimintanya buktikan bahwa tan alfa kali tan beta sama dengan 1/3 dari 2 cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa min beta. Di sini mananya tan. Tangen. Kita tahu bahwa kalau tangen itu adalah sin per cos. Berarti sinnya di atas, cosnya di bawah. Nah, berarti untuk yang ini kita operasikan dengan pembagian. Ini dibagi dengan yang cos. Mana yang cos? Cos alfa, cos beta. Cos alfa kali cos beta dibagi cos alfa cos beta sama dengan 1. 3 sin alfa sin beta dibagi cos alfa cos beta nggak tahu kan? Berarti ditulis aja kayak tadi. 3 sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Karena tadi kita nggak tahu nilainya berapa, makanya ditulisnya seperti ini. Kemudian, nah ini sin per cos. Berarti ini sama saja tangen. 3 tangen alfa, kemudian tangen beta. Nah, dari sini bisa kita bagi. Dibagi dengan dibagi dengan 3 karena kita mau mencari tangen alfa kali tangen beta sama dengan berapa. Kan di soal ini kan tan alfa tan beta nggak ada 3 tan alfa tan beta kan. Di sini kan 3 tan alfa tan beta, sementara di soalnya tan alfa tan beta doang. Berarti yang mau kita musnahkan adalah 3-nya, makanya dibagi dengan 3. Kenapa dibagi? Lawannya lihat. Antara 3 dengan tan alfa tan beta, ini operasi apa? Kali. Lawannya kali adalah bagi. Sama kayak tadi sebelumnya. Jadi yang kita lihat adalah lawannya. Sama halnya kayak pindah ruas. Lawannya apa? Ketika dia pindah ruas menjadi lawannya kan. Yang plus jadi negatif, negatif jadi positif. Berarti ketika dibagi 3, kalau ruas kanan dibagi 3, ruas kiri juga harus sama perlakuannya. 1 dibagi 3 yaitu 1/3. 3 tan alfa kali tan beta dibagi 3 adalah tan alfa tan beta. Ini sama saja, boleh dibalik. Tan alfa tan beta sama dengan 1/3. Terbukti. Next.
masuk ke rumus sudut rangkap. Di sini tidak ada contoh soal yang bakal saya paparkan karena pada rumus sudut rangkap ini sebenarnya tidak ada soal khusus. Tapi ketika misalkan nemuin soal trigonometri nih. Nah, dalam soal itu bisa menggunakan sudut rangkap, bisa menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut atau lain sebagainya. Jadi satu soal tersebut nanti cara penyelesaiannya beragam, kombinasi, bukan cuma satu doang, bukan menggunakan satu rumus doang, misalkan rumus sudut rangkap doang, enggak. Makanya di sini tidak saya paparkan contoh soalnya. Cukup kalian hafalkan, pahami saja. Dihafalkan lah ya. Di sini ini untuk cos 2 alfa ya cabangnya nih. Oke, sekian dari saya untuk materi kali ini.